Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Sobat Alim Traveling di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa kembali di channel Alim Traveling dalam edisi pembahasan progres jalan tol Ring Road Kota Pekanbaru. Nah, Sobat semua, setelah sebelumnya sekitar 2 bulan yang lalu Mimin update, dan sekarang Mimin akan update lagi di bulan September. Jadi Mimin survei selama 3 hari karena tidak sempat dalam 1 hari untuk surveinya. Dan langsung saja sebenarnya kita mulai pembahasannya. Jadi untuk pertama, ini adalah Kota Pekanbaru Sobat ya, yang ini. Kemudian jalan tol yang sedang on progress itu di sini. Startnya dari yang warna Tosca ini Sobat ya. Sedangkan yang warna hijau ini merupakan jalan tol yang sudah beroperasi untuk Pekanbaru Dumai. Jadi dari sini, tikungan sini Sobat ya. Nah, dari sini arah ke selatan nanti akan memotong jalan nasional. Ini di dekat Asia Heritage. Ini Sobat ya, ini tempat wisata Asia Heritage. Akan memotong di sini ke barat. Kemudian di belakang Palas ini belok ke selatan. Kemudian nyebrang ke Sungai Siak di sebelah barat Jalan Riau. Ini Jalan Riau Sobat ya, di sebelah baratnya. Kemudian lanjut ke motong di Jalan Garuda Sakti di kilometer 7 di sini Sobat ya. Kemudian lanjut melingkari Garuda Sakti di sebelah barat UIN Suska. Ini ada kampus UIN Suska Sobat ya. Nah, di sini kemudian motong di jalan lintas Pekanbaru Bangkinang, tepatnya di Rimbo Panjang, ini Sobat ya. Nah, ini ke belakang Kubang Raya di sini dan belok ke barat hingga ke jalan tol Sungai Pinang. Di sini ada gerbang tol Sungai Pinang untuk sementara. Oke Sobat semua, sekarang kita mulai Sobat ya. Jadi pertama Mimin survei pada tanggal 3 September. Startnya dari gerbang tol Pekanbaru yang di Muara Fajar. Nantinya gerbang tol ini akan ditiadakan dan akan pindah ke sini Sobat ya. Nah, di sini nanti akan ada exit tol dan jalan tol yang ini sementara ini sebagai akses jalan tol nantinya berfungsi sebagai jalan lingkar Kota Pekanbaru di sini. Nah, di tikungan ini nanti akan ada jembatan ini ke arah timur. Di sini ya Sobat ya. Jadi jalan tolnya itu berada di bawah, sementara jalan lingkar kotanya berada melintas di atas jalan tol. Nah, di sini sudah mulai dibangun jembatan, ada satu abutmen yang sudah hampir selesai. Dan nantinya jalan lingkar Pekanbaru itu akan lanjut ke Okura di bagian timur utara sini. Kemudian ke jalan 70 yang di depan kantor wali kota, ini Sobat ya. Dan berakhir nanti tembus ke jalan Pasir Putih. Nah, ini untuk jalan lingkar Kota Pekanbaru bagian timur hingga ke utara. Baik Sobat semua, sekarang kita masuk di sini Sobat ya. Nah, di sini sudah Mimin ambil videonya di tikungan sini Sobat ya, hingga ke bagian untuk exit tolnya di sini. Sebenarnya di sini sudah dimulai Sobat ya, cuman di Google-nya belum update, termasuk yang di sini. Ini juga sudah progresnya sudah banyak. Baik Sobat ya, kita lihat videonya untuk progres jalan tol di Muara Fajar Rumbai Pekanbaru. Oke Sobat semua, ini Mimin startnya dari gerbang tol Pekanbaru, mau masuk ke kotanya Sobat ya. Nah, di sini posisinya dekat tikungan yang di Google Earth tadi. Nah, ini dia Sobat ya. Nah, di sini nanti akan ada jalan lingkar kota yang ke kiri. Di sini ini sedang dibikin abutmen untuk jembatan. Nah, di sini yang ke arah depan ini merupakan jalan tol lanjutan dari Dumai masuk ke Pekanbaru ke arah Asia Heritage. Nah, yang di sini adalah jalan lingkar kota. Kita lanjut Sobat ya. Nah, ini dia posisinya. Nah, ini yang lurus ke depan, ini adalah jalan tol nanti lanjutan dari Dumai langsung ke tol lingkar Pekanbaru. Baik, lanjut lagi ke arah exit tolnya Sobat ya untuk kita lihat progresnya.
Nah, ini untuk menuju ke progres exit tol di Muara Fajar. Baik, sebentar lagi akan kita lihat seperti apa progresnya. Mari kita lihat bersama. Oke, sobat semua, ini akan kita lihat ya. Exit tol di Muara Fajar. Oke, setelah mobil ini, nah ini dia sobat ya. Inilah progres exit tol untuk di Muara Fajar, Rumbai, Kota Pekanbaru. Ini dia, masuknya nanti dari sini sobat ya. Oke, inilah progres pada tanggal 3 September untuk exit tol di Muara Fajar, Rumbai, Pekanbaru. Baik sobat semua, setelah kita lihat video dari progres exit tol di Muara Fajar ini sobat ya. Ini masuknya dari sini, kemudian nanti ada interchange di sini. Dan sekarang lanjut ke arah selatan dan belok ke barat. Nah, di sini untuk jalan tol yang memotong jalan lintas atau jalan nasional yang berada di antara Asia Heritage dengan SPBU. Ini sobat ya. Ini ada SPBU di sini. Nah, di sini belum ada untuk pengerjaannya. Mimin sudah buat videonya. Mari kita cek sobat ya untuk video di posisi yang ini. Oke sobat semua, ini Mimin startnya dari SPBU ke arah Asia Heritage sobat ya. Mari kita saksikan bersama kondisi untuk nantinya jalan tol yang melintas di jalan nasional. Nah ini sobat ya, startnya dari SPBU. Jadi di sekitaran sini, ini dia. Nah daerah inilah nanti yang akan dipotong oleh jalan tol tadi dari arah Dumai menuju ke Palas yang merupakan bagian dari jalan tol lingkar Pekanbaru. Jadi di sini belum ada untuk pengerjaannya yang merupakan jalan tol melintas jalan nasional. Nah, ini sobat ya. Jadi untuk bagian yang lainnya sudah Mimin perhatikan ada progres, cuman di bagian sini saja yang belum. Oke sobat ya, ini kondisi jalan tol yang nantinya melintas di jalan nasional dekat Heritage dan SPBU di Rumbai. Selanjutnya dari arah Asia Heritage kemudian nyebrang ke barat, ini sobat ya. Dan ini berada di belakang Palas, ini sobat ya. Ini simpang Palas berada di sini. Atau sering juga disebut dengan simpang bingung bagi warga Kota Pekanbaru. Ini simpang Palas dan jalan tolnya berada di belakangnya ini sobat ya. Nah ini terus berada di belakang Palas, kemudian belok ke arah selatan, nanti akan nyebrang di Sungai Siak. Nah di sini sobat ya, ini sudah hampir tersambung yang berada di jalan yang berada di Sungai Siak. Kemudian untuk exit tol di Palas itu di sini sobat ya, ini juga sudah berprogres untuk exit tolnya. Ini untuk membuat ramnya di sini. Kemudian di sini sudah terlihat progresnya sobat ya. Nah ini dia. Ini adalah exit tol Palas. Ini jaraknya kalau dari Sungai Siak coba kita ukur. Nah ini berjarak sekitar 1,3 km dari jembatan Siak 2. Nah, di sini juga Mimin sudah ada rekam videonya untuk progres yang di sini. Dan kita lihat bersama sobat ya, video di exit tol Palas. Oke sobat semua, inilah video untuk progres di exit tol Palas. Mari kita saksikan bersama sobat ya. Nah, ini dia. Ini adalah posisi untuk simpang sebidang, yaitu simpang pelebaran sebelum posisi untuk masuk ke exit tol Palas. Nah ini dia, sedang dalam progres pengerjaan simpang sebidang di exit tol Palas. Sebentar lagi kita akan sampai di posisi exit tol Palas.
Ini sobat ya, suasananya untuk aksi tol Palas yang berada di bagian simpang Sebidang. Di sini kondisi kendaraan cukup ramai dan kendaraan besar-besar seperti truk dan bus sangat ramai melintas di jalan ini. Nah ini sobat ya, nah ini dia posisi untuk exit tol Palas. Ini progresnya seperti ini untuk saat ini di tanggal 3 September. Oke sobat ya, dari sini kita akan lanjut lagi nanti ke Jalan Garuda Sakti. Baik sobat semua, setelah dari exit tol Palas kita lanjut ke Jalan Garuda Sakti sobat ya. Jadi dari nyebrang Sungai Siak ini lanjut ke arah Baladaya di sini. Nah, di sini akan nyebrang di Jalan Garuda Sakti tepatnya di kilometer 7 atau di sebelah Masjid Nur Huda At-Taqwa atau yang sering disebut juga dengan Masjid Ungu sobat ya di sini. Ini kira-kira berada di kilometer 7 Jalan Garuda Sakti. Dan di sini juga Mimin sudah buatkan videonya dan kita saksikan bersama progres jalan tol Garuda Sakti di video berikut ini. Oke sobat semua, inilah progres jalan tol di Jalan Garuda Sakti sobat ya yang melintas ini. Jadi yang lurus ini merupakan Jalan Garuda Sakti untuk menuju ke Petapahan, ke Flamboyan. Dan di sini Mimin dari arah Kota Pekanbaru. Sekarang beda hari Mimin surveinya di tanggal 4, sedangkan yang di Rumbai Mimin survei pada tanggal 3 September. Nah sekarang tanggal 4 September di sore hari. Nah, ini sobat ya, kita saksikan bersama suasana Jalan Garuda Sakti. Yang lurus itu menuju ke Petapahan. Kemudian jalan tol yang ke kanan ini sobat ya, ini untuk menuju ke Palas, ke Rumbai. Nantinya tembus yang ke jalan tol Dumai. Sangat disayangkan di Jalan Garuda Sakti ini tidak ada gerbang tolnya sobat ya. Padahal kita saksikan ini kendaraannya sangat padat. Sangat disayangkan sekali. Kemudian ini yang arah ke kiri, ini untuk jalan tol yang menuju ke Rimbo Panjang dan lanjut nantinya ke Bangkinang. Ini sobat ya. Timbunannya sudah tinggi di sini, di sisi kiri. Nah, ini sedang banyak pengerjaan untuk penimbunan. Kemudian untuk abutmennya sendiri, ini yang di sisi kanan sudah selesai nih sobat ya, abutmen jembatan, yang di sisi kiri belum, di kanan sudah selesai. Nah ini masih progres pembersihan, kita lihat sobat ya, ada nampak di sini pembersihannya. Sekali lagi Mimin ingatkan di sini sangat disayangkan di Jalan Garuda Sakti tidak ada gerbang tolnya, padahal kendaraan di sini termasuk cukup padat. Baik kendaraan kecil maupun kendaraan besar. Di sini banyak sekali truk-truk besar yang melintas di Jalan Garuda Sakti. Mudah-mudahan kedepannya bisa diadakan gerbang tol di sini untuk mengurai kemacetan di Jalan Garuda Sakti. Kemudian setelah ini Mimin akan ke depan kita saksikan untuk video berikutnya sobat ya. Baik sobat semua, sekarang Mimin akan melintas di progres jalan tol Jalan Garuda Sakti ini ke depan biar kita lihat lebih jelas lagi sobat ya. Nah ini dia tepat berada di tengah-tengah Jalan Garuda Sakti di antara bangunan jalan tol. Nah ini yang sebelah kiri abutmennya belum selesai untuk pengecoran sobat ya, tapi yang di sebelah kanan ini sudah selesai. Nanti di sini akan menggunakan balok girder biasanya. Nah ini dia posisinya tepat berada di tengah-tengah proyek jalan tol yang melintas di Jalan Garuda Sakti. Baik, setelah ini Mimin akan lanjut lagi surveinya untuk ke daerah Rimbo Panjang di Kabupaten Kampar. Oke sobat semua, setelah dari jalan tol yang berada di Jalan Garuda Sakti, kita bergeser lagi menuju ke jalan tol yang berada di Rimbo Panjang. Nah, jadi dari Jalan Garuda Sakti ini ke arah barat daya, kemudian belok ke selatan. Ini sobat ya. Nah, ini posisinya berada di sebelah barat kampus UIN Suska sobat ya. Nah, ini kampus UIN Suska di sini.
Kemudian di sini simpang Jalan Subrantas dengan Jalan Garuda Sakti yang sangat padat dan sering macet di sini. Nah, coba kita ukur dari sini sobat ya. Dari persimpangan Jalan HR Subrantas dengan Jalan Garuda Sakti, kira-kira berapa jaraknya. Nah, sampai di exit tolnya ini berjarak sekitar 2,6 km, dan kalau sampai ke jalan main roadnya di jalan tol ini jaraknya sekitar 3,2 km. Nah, ini dia sekitar 3,2 km. Nah, ini sobat ya. Jadi ini jalan tol yang akan melintasi jalan nasional. Ini sobat ya, ini jalan nasional Pekanbaru Bangkinang. Nah, nanti jalan tolnya melintas di atasnya. Nah, di sini juga Mimin sudah buatkan videonya. Dan kita lihat bersama sobat ya untuk video progres di jalan tol Rimbo Panjang. Oke sobat semua, inilah progres jalan tol yang berada di Rimbo Panjang yang merupakan jalan tol lingkar Pekanbaru. Jadi yang lurus ini ke depan merupakan jalan tol dari Bangkinang menuju ke Pekanbaru. Jadi tadi Mimin dari arah Bangkinang menuju ke Pekanbaru yang lurus ini sobat ya. Nah, sekarang pada tanggal 5 September, hari Jumat, di sini sedang tidak ada pekerjaan, kemungkinan libur karena sedang tanggal merah dan Maulid Nabi. Nah, ini yang ke kanan sobat ya. Ini yang akan ke arah Bangkinang dan ke Rengat nantinya, yang ke kanan ini. Ini pilarnya sangat banyak, yang di belakang ini kecil-kecil dengan jarak yang pendek. Sedangkan yang di bagian utama ini pilarnya besar, yang nantinya akan menopang balok utama, kemungkinan balok girder sobat ya, yang akan terbentang di tengah jalan ini. Kemudian yang ke kiri ini, inilah jalan tol yang menuju ke arah Jalan Garuda Sakti, kemudian lanjut ke arah Rumbai di Muara Fajar, dan lanjut ke jalan tol Pekanbaru Dumai. Ini sobat ya. Ini suasana progres per tanggal 5 September 2025 yang berada di Rimbo Panjang. Rimbo atau Rimbau, mohon koreksinya jika salah. Jadi sobat semua, inilah progres jalan tol lingkar Pekanbaru yang berada di Rimbo Panjang bagian barat kota Pekanbaru. Nah, kalau mengenai persennya berapa, silahkan bisa dianalisa sendiri sobat ya, kira-kira berapa persen. Nah, di sini nanti akan ada balok utama yang panjang yang melintas di Jalan Nasional Pekanbaru Bangkinang. Nah, ini untuk strukturnya tidak banyak lagi sobat ya. Yang pekerjaan utama yaitu balok girder utama di sini di tengah nantinya. Dan inilah suasana keramaian Jalan Nasional Jalan Lintas Pekanbaru Bangkinang, yang sekaligus nantinya kalau diteruskan dari Bangkinang akan lanjut ke Sumatera Barat, ke Payakumbuh, Bukit Tinggi hingga ke Kota Padang. Oke sobat semua, setelah ini kita lihat posisi jalan tol yang di penghujung berada di Sungai Pinang. Dari tol Rimbo Panjang ini selanjutnya kita bergeser ke arah timur sedikit sobat ya, ke arah exit tolnya. Nah, ini dia. Exit tol ini dari jalan tol Rimbo Panjang jaraknya hanya sekitar 600 meter. Nah, ini masuknya ke sini sobat ya. Nah, ini dia berjejeran dengan main roadnya di sini. Dan ini main roadnya. Kemudian di sini, nah ini dia belok dan interchange-nya berada di sini. Nah, untuk posisi exit tol sendiri, Mimin sudah ada videonya dan kita lihat bersama sobat ya. Inilah posisi dari exit tol Rimbo Panjang yang berada di sisi timur main roadnya sekitar 600 meter dari main road, berada di sebelah Toserba Rimbo. Nah, ini sobat ya. Nah, di sini sudah ada penimbunan, tapi sepertinya belum selesai dan belum sesuai dengan elevasi dari jalan exit tolnya. Dan di sini juga masih ada tiang listrik tepat di tengah-tengah exit tol. Nah, ini masih dalam tahap penimbunan. Oke sobat semua, setelah ini kita bergeser menuju ke jalan tol di Sungai Pinang.
Oke, sobat semua, setelah dari Jalan Tol Rimbo Panjang ini, kita bergerak lagi menuju ke Sungai Pinang, sobat ya. Nah, dari sini ke arah selatan, ini sobat ya. Nah, di sini ada nantinya junction yang merupakan pertemuan antara Jalan Tol Lingkar Pekanbaru yang menuju ke Bangkinang dengan jalan tol yang menuju ke Pangkalan Kerinci dan Rengat. Jadi nantinya yang warna orange ini sobat ya. Nah, ini dia. Ini akan menuju ke Pangkalan Kerinci ini sobat ya. Sekilas Mimin perlihatkan trasenya di sini. Ini akan melingkar di belakang Kubang Raya di sini. Kemudian nanti akan belok ke timur melintas di jalan lintas Pekanbaru Telatak Bulu di sini sobat ya. Nah, tapi di sini belum ada progresnya, jadi nanti akan dibahas di video selanjutnya jika sudah ada perkembangan ini sobat ya. Yang warna putih ke Kerinci, lanjut ini menuju ke Rengat di sini. Nah, di sini. Oke, kita kembali ke sini dari Simpang Susun di Rimbo Panjang yang merupakan pertemuan antara Jalan Tol Lingkar Pekanbaru dan Jalan Tol Pekanbaru Kerinci. Nah, ini dia. Dan ini ke arah barat. Nah, dari sini ini sudah selesai sobat ya. Dari sini ke arah Sungai Pinang ini sudah selesai. Ini sudah selesai juga sampai di sini. Dan di sini masih ditutup sobat ya. Nah, di sini ini dia. Ini masih ditutup dan gerbang tol yang di Sungai Pinang ini bersifat sementara. Nantinya ini akan dibongkar jika di sini sudah beroperasi sobat ya, yang menuju ke Pekanbaru. Baik, di sini sudah ada Mimin fotokan di sini sobat ya. Kita lihat foto untuk yang di sini. Nah, inilah foto kondisi jalan tol yang ada di Sungai Pinang sobat ya. Jadi ini Mimin ambil gambarnya dari gerbang tol Sungai Pinang. Jadi yang sebelah kanan ini yang lurus, ini menuju ke Pekanbaru. Dan yang ke kiri ini untuk keluar jalan tol. Nah, di sini pertemuan antara jalan tol Bangkinang ke Sungai Pinang dengan Sungai Pinang ke Pekanbaru. Nah, ini sobat ya. Nantinya kalau ini sudah selesai akan langsung lanjut ke sini dari arah Bangkinang menuju ke Pekanbaru. Oke sobat semua, demikian survei Mimin untuk progres jalan tol Lingkar Pekanbaru. Baik sobat semua, setelah selesai survei mulai dari Muara Fajar, Rumbai, Palas, Garuda Sakti, Rimbo Panjang hingga ke Sungai Pinang, maka cukup sampai di sini dulu sobat ya pertemuan kita kali ini untuk survei progres jalan tol Lingkar Pekanbaru di bulan September 2025. Baik sobat semua, Mimin rasa cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa supportnya dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Jika ada pertanyaan ataupun saran, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.